SMP Muhammadiyah 8 Yogyakarta merupakan salah satu sekolah Islam yang memiliki kekhasan dalam penguatan pendidikan Al-Islam, kemuhammadiyahan, dan bahasa Arab. Peserta didik tidak hanya memperoleh pembelajaran umum, tetapi juga mendapatkan pembelajaran Al-Quran Hadis, bahasa Arab, kemuhammadiyahan, serta berbagai program pembiasaan keagamaan. Oleh karena itu, kemampuan membaca Al-Quran menjadi kompetensi dasar yang sangat penting untuk mendukung proses pembelajaran peserta didik. Idealnya, ketika memasuki jenjang SMP, peserta didik sudah memiliki kemampuan membaca Al-Quran dengan baik. Namun, berdasarkan penjajakan kemampuan awal yang dilakukan setiap awal tahun pelajaran, kami menemukan kondisi yang sangat beragam. Ada peserta didik yang sudah lancar membaca Al-Quran, ada yang masih berada pada Iqra jilid tertentu, bahkan masih ditemukan peserta didik yang belum mengenal huruf hijaiyah. Artinya, peserta didik datang ke sekolah dengan kemampuan awal yang berbeda-beda. Keberagaman inilah yang menjadi tantangan bagi kami dalam memberikan pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan setiap peserta didik. Perbedaan kemampuan membaca Al-Quran dalam satu kelas tentu memberikan tantangan tersendiri. Ketika pembelajaran berlangsung dengan kemampuan yang sangat beragam, guru harus memberikan perhatian kepada peserta didik yang masih mengalami kesulitan membaca. Bahkan, dalam pembelajaran Al-Quran hadis maupun bahasa Arab, guru terkadang perlu mengulang kembali kemampuan dasar membaca Al-Quran. Kondisi ini tentu berpengaruh terhadap efektivitas waktu pembelajaran. Di sisi lain, peserta didik yang sudah memiliki kemampuan membaca Al-Quran dengan baik juga membutuhkan layanan yang sesuai dengan tingkat kemampuannya. Kami menyadari bahwa kondisi tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh peserta didik. Peserta didik membutuhkan layanan yang sesuai dengan kemampuan awal, kebutuhan, dan tahap perkembangan masing-masing. Karena itu, kami membutuhkan sebuah sistem yang lebih terstruktur, berkelanjutan, dan benar-benar berpusat pada kebutuhan peserta didik. Dari kondisi tersebut, saya sebagai guru pendidikan agama Islam, sekaligus wakil kepala sekolah bidang Ismuba, memandang bahwa pemetaan kemampuan awal tidak boleh berhenti sebagai data administrasi. Data tersebut harus menjadi dasar untuk memberikan layanan pembelajaran yang tepat sasaran. Atas dasar itulah kami mengembangkan SIAP-Q, Sistem Iqra dan Al-Quran Pendampingan Berjenjang. SIAP-Q merupakan inovasi pendampingan literasi Al-Quran yang diawali dengan pemetaan kemampuan awal peserta didik. Selanjutnya, peserta didik dikelompokkan berdasarkan tingkat kemampuan, kemudian mendapatkan pendampingan secara berjenjang, terstruktur, dan berkelanjutan. Program ini telah dilaksanakan secara berkelanjutan sejak tahun 2022 di SMP Muhammadiyah 8 Yogyakarta. Tahap pertama dalam SIAP-Q adalah melaksanakan tes penjajakan kemampuan membaca Iqra dan Al-Quran. Tes ini diberikan kepada seluruh peserta didik baru kelas 7 pada kegiatan fortasi atau forum ta'aruf dan orientasi siswa. Tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan awal setiap peserta didik secara lebih akurat. Guru melakukan penilaian menggunakan instrumen yang telah disusun berdasarkan indikator kemampuan membaca Iqra dan Al-Quran. Dari proses inilah kami memperoleh gambaran kemampuan masing-masing peserta didik. Siapa yang masih membutuhkan pengenalan huruf hijaiyah, siapa yang berada pada Iqra jilid 1, jilid 2, jilid 3, dan seterusnya. Dan siapa yang sudah mampu membaca Al-Quran. Dengan mengetahui kondisi awal tersebut,
pendampingan dapat diberikan secara lebih tepat sesuai kebutuhan peserta didik. Tahap kedua adalah mengelompokkan peserta didik berdasarkan hasil pemetaan kemampuan. Peserta didik dikelompokkan mulai dari Iqra jilid 1 sampai jilid 6 serta kelompok Al-Quran. Pengelompokan bukan untuk memberikan label kepada peserta didik, justru sebaliknya. Pengelompokan dilakukan agar setiap anak mendapatkan materi, target, dan pendampingan yang sesuai dengan kemampuannya. Dengan kemampuan yang relatif sama dalam satu kelompok, proses pendampingan menjadi lebih fokus. Peserta didik juga dapat belajar tanpa merasa dibandingkan dengan teman yang memiliki kemampuan berbeda. Tahap ketiga adalah pendampingan membaca Iqra dan Al-Quran secara berjenjang. Pendampingan dilaksanakan secara rutin pada jam ke-0 sebelum kegiatan pembelajaran dimulai setelah sholat duha. Peserta didik belajar sesuai dengan kelompoknya. Bagi peserta didik yang masih berada pada jenjang Iqra, mereka belajar menggunakan metode Iqra sesuai jilidnya masing-masing. Sementara peserta didik yang telah menyelesaikan seluruh jilid Iqra mengikuti pembelajaran tilawah Al-Quran dengan pendampingan guru. Pendampingan dilakukan secara bertahap. Setiap peserta didik memiliki target perkembangan sesuai dengan kemampuannya. Ketika telah mencapai capaian yang ditentukan, peserta didik dapat naik ke tingkat berikutnya. Dengan demikian, setiap anak memiliki kesempatan untuk berkembang sesuai dengan kemampuan dan kecepatannya masing-masing. SIAP-Q tidak mungkin berjalan hanya dengan seorang guru. Keberhasilan program ini membutuhkan kolaborasi seluruh warga sekolah. Kepala sekolah memberikan dukungan, guru dan tenaga kependidikan terlibat sebagai mentor atau pendamping. Peserta didik menjadi subjek utama program. Setiap pendamping membina sekitar 10 peserta didik, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung lebih intensif dan terarah. Kolaborasi ini juga membangun kesadaran bahwa literasi Al-Quran bukan hanya tanggung jawab guru pendidikan agama Islam. Literasi Al-Quran merupakan tanggung jawab bersama seluruh warga sekolah. Dengan semangat kebersamaan, kami berusaha membangun budaya Qur'ani yang tumbuh secara nyata dalam kehidupan sekolah. Setelah dilaksanakan secara berkelanjutan, SIAP-Q memberikan dampak positif terhadap peningkatan literasi Al-Quran peserta didik. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, kemampuan membaca Al-Quran peserta didik meningkat secara bertahap. Peserta didik yang sebelumnya belum mengenal huruf hijaiyah mulai mampu membaca Iqra sesuai tingkatannya. Sementara peserta didik yang telah berada pada jenjang Al-Quran menjadi lebih lancar dan lebih percaya diri dalam membacanya. Dampak lainnya adalah meningkatnya motivasi belajar peserta didik. Perkenalkan, nama saya Anissa Ulkhairiyah. Saya merupakan salah satu guru Ismuba di SMP Muhammadiyah 8 Yogyakarta. Di sini saya hendak menyampaikan dampak dari perubahan adanya sistem pendampingan Iqra dan juga Al-Quran yang ada di SMP kami. Yang pertama, dari segi guru atau pendamping Iqra dan juga Al-Quran merasakan adanya sistem yang lebih terarah atau terstruktur begitu. Karena sekarang sistemnya adalah menjadi satu, antar anak itu ada di satu jilid yang sama, kemudian didampingi oleh satu guru yang sama begitu. Jadi lebih terstruktur dan juga lebih terarah. Kemudian dari segi anak atau murid, mereka lebih fokus karena mereka fokus kepada satu pendamping yang sama, dan juga sekarang kami mempunyai kartu yang mana itu kartu pendampingan, di mana di sana dibutuhkan tanda tangan orang tua, sehingga orang tua juga bisa memantau di rumah. Mereka memiliki
PR yang harus dibaca setiap hari agar nantinya dapat disetorkan oleh gurunya masing-masing. Begitu, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.